Pemirsa, kembali di program di Indonesia Economic Club. Pada industri otomotif, relaksasi PPNBM ini sudah berjalan sejak 1 Maret kemarin hingga Desember 2021. Selama kurun waktu tersebut, insentif PPNBM industri otomotif dibagi dalam 3 skenario. Ada data yang akan saya sampaikan kepada Anda. Baik, tahap pertama yakni Maret hingga Mei, di mana diskon pajak yang diberikan full 100%. Tahap kedua pada Juni hingga Agustus, diskon pajak yang diberikan 5%. Kemudian di tahap ketiga, diskon pajak yang digelontorkan sebesar 25%, berlaku pada bulan September hingga Desember 2021. Tadi di Juni hingga Agustus 50%. Berarti ada pergerakan 100%, 50%, dan 25%. Baik, saya langsung ke Pak Kuku saja. Pak Kuku. Ya, selamat malam. Iya, masih bersama kami ya Pak ya. Baik, saya ingin menanyakan sebenarnya ada dampak tidak kepada penjualan Anda? Kita harapkan ini dampaknya positif dan sejauh ini selama 10 hari ini dapat masukan walaupun belum akurat ya. Namun masukan dari beberapa outlet penjualan bermotor di beberapa tempat menunjukkan yang biasanya mereka menerima order satu hari sekitar 5-6 mobil ya. Ini belakangan menerima order pembelian sekitar naik menjadi 20-25 unit mobil per harinya. Ini adalah pergerakan yang positif dan kita appreciate langkah dan antusias sekali karena selama pandemi industri ini terpukul cukup berat. Di bulan Mei tahun lalu itu penjualan yang biasanya per bulan di kisaran 90-100 ribu unit itu drop turun tinggal 4.700 unit per bulan. Dan secara perlahan akhirnya tumbuh walaupun belum optimal. Industri otomotif di Indonesia ini sudah cukup bagus karena pasar domestik Indonesia sekitar 1,2 juta per bulan per tahun itu merupakan pasar 34% dari total pasar ASEAN, jadi terbesar di ASEAN. Dan industri kita itu mempunyai kapasitas 2,4 juta unit per tahun. Dan pada waktu sebelum pandemi baru dioptimalkan baru di sekitar 54%. Dan saat pandemi itu turun lagi menjadi tinggal 29% dari total kapasitas. Dan inilah yang kita upayakan untuk segera bangkit. Karena tidak bisa terlalu berlama-lama pada kondisi yang tidak optimal. Karena ada kurang lebih ribuan pemasok yang menjadi pemasok bagi industri otomotif. Pabrikannya sendiri sebagai lokomotifnya. Komponen-komponennya yang jumlahnya ribuan itu juga mempekerjakan karyawan secara langsung dan tidak langsung. Totalnya di sektor otomotif ini ada sekitar 1,5 juta karyawan. Nah inilah yang ekosistem industri inilah yang kita upayakan agar segera bangkit. Kalau penjualannya bangkit, produksinya kembali bangkit, maka karyawan yang bekerja itu bisa mendapatkan gaji yang memadai yang akhirnya juga akan dibelanjakan dan mereka juga membayar pajak. Dan akhirnya inilah yang diharapkan akan menggerakkan ekonomi nasional kita. Perlu dicatat juga bahwa dalam kondisi demikian kita ekspornya itu kemarin kontribusinya cukup besar. Pak Kuku, industri otomotif sendiri. Pak Kuku, ya. Tapi tadi ada statement-statement dari milenial. Mereka beranggapan bahwa lebih baik saya memiliki properti dibandingkan memiliki mobil. Nah, bagaimana Anda menyikapi ini? Apakah ini satu kompetisi antara properti dan otomotif? Pak Kuku? Tentunya itu adalah pilihan masing-masing. Tapi dalam kenyataannya di Indonesia ini, kalau dibanding dengan negara tetangga ya, yang relatif lebih PDB-nya lebih bagus. Kita rasio kepemilikan mobil kita masih relatif rendah, masih 99 mobil per 1.000 penduduk. Padahal penduduk kita sekitar 170 juta. Dibanding dengan Malaysia yang kepemilikan mobilnya sudah di 490 unit per 1.000 penduduk. Kemudian Thailand sudah mencapai 240 mobil per 1.000 penduduk. Kita masih relatif rendah, potensinya ada dan memang belum rata walaupun sudah menurun. Yang semula itu berpusat di Jawa, sekarang sudah menyebar ke berbagai daerah. Dan perlu dicatat juga kendaraan ini bukan sekedar untuk kendaraan pribadi, namun
banyak juga masyarakat yang memanfaatkan di samping untuk rekreasi, untuk kepemilikan sendiri, kendaraannya juga digunakan untuk berniaga, apalagi sudah ada Grab dan sebagainya. Oke. Jadi Pak Kuku dan teman-teman Gaikindo berarti menyikapi stimulus yang diberikan pemerintah ini positif, Pak Bambang. Kita positif. Ini baik. Ini kan positif. ini apa perdebatan antara properti dan otomotif, Pak Bambang. Sama-sama barang yang bisa ditunda sebenarnya. Kalau tadi melihat statement Bang Hotman juga bahwa ini kurang maksimal begitu, dan Prof juga tadi mengatakan bahwa iya memang ini harus dilakukan, ekosistem itu harus terbentuk kembali, Pak Bambang. Ya begini, kalau kita bicara properti itu sebenarnya adalah basic need yang ketiga, yaitu setelah sandang, pangan, papan. Jadi kalau dari posisi hierarki itu pun kita udah tahu kepentingan properti dibanding yang lain, dia memang di atas semuanya. Dan yang kedua, jangan lupa properti itu bukan hanya sekedar untuk shelter, berteduh, tapi dia adalah alat investasi. Jadi kalau kita beli properti, mungkin bisa tanya Bung Hotman tuh, hari ini beli, tahun depan naik 20%, 10 tahun lagi naiknya 500% gitu loh. Oke. Sedangkan kalau kita beli mobil, hari ini beli mobil, besoknya kita jual, turunnya 30% itu, Pak. Baik, Bang, apakah statement yang disampaikan Pak Bambang itu terbukti di Anda, Bang, sehingga Abang memiliki banyak properti? Dan kembali lagi, ini kebijakan yang diterapkan pemerintah kepada pemain-pemain di otomotif maupun di properti. Bang Hotman. Ya, itu statement yang dikasih Pak Bambang itu benar, tapi itu 5 atau 10 tahun lalu begitu. Kalau sekarang jangan mimpi dulu deh naik properti, ya. Sekarang saya termasuk yang paling stres, hampir semua properti jatuh harganya. Kalau ternyata Bang Hotman bisa stres juga ya. Saya pikir Bang Hotman tidak mengalami kesulitan loh di tengah pandemi. Apa yang membuat Anda stres, Bang Hotman? Kalau misalnya punya apartemen misalnya 100 atau 200, tidak laku dijual, sementara harus bayar IPL-nya berapa itu tiap bulan. Bayangkan berapa. Belum lagi kalau kita punya unit perkantoran di SCBD. Saya punya puluhan perkantoran di SCBD, bayangkan berapa mahalnya di sana IPL-nya. Ya, karena memang sekarang ini daya beli masyarakat turun sehingga marketnya di secondary market itu jatuh total. Sebuah properti juga benar-benar jatuh harganya. Ya. Baik. Khusus mengenai kendaraan, saya juga menganggap fasilitas pajak untuk kendaraan ini juga setengah hati. Kenapa dibatasi hanya yang 1.500 cc? Kenapa nggak semua jenis mobil? Misalnya Lamborghini, tapi dikasih pajaknya dikurangi dikit sehingga negara dapat. Ini orang kaya tergerak hatinya untuk belanja. Itu loh. Baik, Bang. Prof, ini sepertinya Bang Hotman tidak setuju dengan semua stimulus yang diberikan pemerintah. Prof, singkat saja, kalau melihat dari sikap dari para pelaku otomotif maupun properti ini, yang menyatakan bahwa ya punya kelebihan dan kekurangan tentunya. Ya, sudah pasti, dan keduanya tentu mengharapkan sebagai pengusaha tentu kalau bisa mendapat insentif, mendapatkan keuntungan baik. Tapi sekarang ini semua orang strateginya adalah survive, bisa bertahan gitu ya. Properti bertahun-tahun memang menikmati keuntungan, tahun depan naik, bahkan bukan tahun depan naik. Hari ini beli, hari Senin harga naik begitu ya kan. Nah, sekarang ini tidak ada lagi iklan seperti itu. Benar kata Bang Hotman, bahwa sekarang orang sedang berusaha untuk melepas harga yang memang jatuh. Terutama adalah kalau kita bikin untuk perkantoran. Sekarang orang tidak merasa perlu punya kantor seperti itu ya. Bisa dioperasikan dari jarak jauh, orang berkantor dari tempat. Sehingga para pengusaha harus berpikir apalagi yang harus dilakukan dengan propertinya. Terutama adalah yang bisa dipakai untuk perkantoran begitu ya. Tapi saya kira harus ada terobosan-terobosan, cara-cara baru yang dilakukan oleh teman-teman kita, khususnya adalah membidik menengah ke atas. Tapi manusia itu memang memerlukan instrumen untuk menyimpan asetnya. Ya, seperti kalau apa instrumennya? uang itu kan liquid, tetapi kan karena liquid ya, harganya kan turun terus begitu karena ada inflasi, karena ada gejolak dan sebagainya. Tetapi kalau simpan aset, harganya kemungkinan akan naik dan bergejolak. Tapi masalahnya tidak liquid, itu aja saya kira. Ya. Baik, Prof. Ya, pemirsa, jurus survive yang seperti apa dari 3 narasumber kita di malam hari ini? The Indonesia Economic Club segera kembali.